Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Dia berkata menyertai kau sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Jadi kalau kita masih ada di dunia ini, kita tetap mengikuti Yesus. Penyertanya berlaku dalam hidup kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, dan janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri. Kita buka Alkitab kita. Haleluya. Saya akan mengajak saudara untuk kita belajar firman Tuhan lagi dengan tema kita Christian Life. Ini bagian yang ke-8 yang kita pelajari. Jadi saudara cukup panjang kita sudah bicara bagaimana kehidupan kekristenan. Kita mengasah hidup kita lagi. Kita diingatkan lagi seperti apa kehidupan saudara mengikuti Yesus. Seperti apa kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, para pengikut Yesus. Bagaimana kelakuan hidupnya, bagaimana orang-orang Kristen itu disorot oleh dunia. Mari kita ucapkan ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya masih bicarakan tentang Christian Life. Rasul Paulus mengajak kita, apapun yang kamu lakukan, apapun yang saudara kerjakan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Sampai kalau kita makan pun, mungkin dalam kekurangan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan. Inilah kehidupan kekristenan, saudara. Ya, jadi glorify God. Kehidupan kekristenan memberikan apa? Kemuliaan. Apalagi kita dipilih Tuhan, dipanggil, dipilih Tuhan, dijadikan anak-anaknya. Maka saudara, Tuhan meminta semua orang yang dipilih Dia memuliakan namanya. Kita sudah berbicara kemarin bagaimana memuliakan Tuhan lewat apa kemarin? Ibadah. Amin. Dalam ibadah ada unsur-unsurnya ya, kita bisa membawa pujian kita kepada Dia, kita menyembah, mengangkat tangan, kita bawa korban kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa syafaat. Segala yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saudara kita baca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita masih membicarakan tentang glorify God, memuliakan Tuhan. Haleluya. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Christian Life itu memuliakan Bapa di sorga. Amin. Glorify God. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Dan Tuhan
berkata, kamu adalah apa Bapak Ibu? Garam dunia. Kamu adalah apa lagi? Terang dunia. Saudara, kalau garam katanya menjadi hambar, tidak asing lagi, ya percuma. Kehilangan identitasnya dia, kehilangan jati dirinya dia. Karena garam itu memang rasanya apa? Asin. Dan orang butuh garam kalau masa-masa. Ya, kecuali yang sakit mungkin, hipertensi atau apa ya. Tapi paling tidak dikasih mungkin sedikit dibubui apa? Garam. Kamu adalah terang dunia juga. Yesus mengatakan kamu adalah apa? Terang dunia. Sama, terang juga orang butuhkan. Coba aja kalau mati lampu semua cari apa? Lilin. Nyalakan apa lagi? HP. Sekarang ada HP yang cari itu lilinnya. Ya, supaya ada apa? Terang. Sama. Jadi garam dibutuhkan oleh dunia, terang juga dibutuhkan oleh dunia. Nah, saudara, dunia itu sudah hambar nih. Tidak ada rasanya dunia ini. Dunia itu sudah menjadi, kalau sudah lihat keadaan manusia dari zaman ya, salah satunya orang tidak peduli lagi dengan apa? Agama. Tidak peduli lagi dengan apa lagi? Ibadah. Tidak taat lagi sama orang tua. Banyak orang yang berontak kepada orang tua. Mereka tidak peduli lagi dengan namanya kasih, tidak tahu lagi bagaimana mengasihi. Dunianya sudah hambar. Dunia sedang menuju kepada apa? Pembusukan. Dunia sudah menuju kepada pembusukan. Karena itu dunia membutuhkan apa? Garam. Dunia membutuhkan garam. Makanya Tuhan memberikan khotbahnya di atas bukit itu, saudara. Dia berkata, kamu adalah apa? Garam dunia. Karena Yesus melihat dunia ini sedang menuju kepada apa? Pembusukan. Tidak ada rasanya lagi hambar ini dunia ini. Saudara-saudara, dan dunia sedang menuju kepada kehancuran itu. Dan Tuhan juga berkata, kamu adalah apa? Terang dunia. Dunia yang gelap ini. Dunia dalam kegelapan membutuhkan apa? Terang. Makanya Tuhan berkata, kamu juga adalah apa? Terang dunia. Jadi Tuhan memilih saudara, Tuhan memilih kita semua, supaya saudara bisa menjadi garam dunia. Saudara bisa menjadi apa lagi? Terang dunia. Jangan garam itu jadi apa? Hambar, tawar. Kalau jadi tawar, tidak ada gunanya. Selain dapat, menunjuk orang. Jangan terang itu jadi apa? Padam. Kalau padam, tidak ada gunanya. Lampu yang sudah tidak bisa memberikan cahaya, diapain? Dibuang aja. Buat apa dipasang kalau sudah tidak bisa nyala? Tidak ada lagi cahaya dalam lampu itu, maka dibuang aja. Makanya Tuhan tadi berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan merindukan para pengikutnya supaya menjadi garam dunia, terang dunia. Yang mau jadi garam dunia, terang dunia, coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ya, jangan lupa itu identitasnya. Nanti kita bicara ini tentang garam dunia, ya, terang dunia. Dan ini bicara tentang identitas pokoknya. Jadi garam itu identitasnya apa saudara? Asin. Benar enggak? Terang itu identitasnya apa? Memberikan apa? Cahaya. Ketika Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, ini bicara tentang apa? Identitas. Identitas. Siapa identitas kita? Haleluya. Jadi ini bicara tentang identitas. Di KTP identitasnya. Kalau mau lihat siapa Pak Kusmono, lihat di KTP ya. Di situ ada identitas. Diterahkan juga di situ, dituliskan, tertera juga agamanya apa. Itu menunjukkan apa? Identitas juga. Umur berapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Ya, ini identitas. Jadi Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bicara tentang identitas. Ya, berbicara bahwa garam identitas siapa? Asin. Kalau saudara makan garam pasti asin, benar nggak? Kalau saudara nyalakan lampu pasti mengeluarkan apa?
cahaya, terang. Nah, itu identitasnya. Dan Tuhan bilang jangan kamu kehilangan apa? Identitas ini. Jangan sampai orang tidak bisa merasakan lagi kehidupan kekristenanmu. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat dirasakan dari hidup saudara. Mereka tidak bisa melihat lagi terang itu. Tidak ada lagi dampak dalam hidup kita. Tidak ada. Identitas itu sudah kabur. Orang sudah tidak bisa membedakan benarkah dia pengikut Kristus ini atau bukan. Haleluya. Nah saudara, ayat ini berkata, jadi bicara tentang identitas. Nah ini, bukan, perhatikan kalimat ini, bukan menjadi garam, bukan menjadi apa? Terang. Bukan menjadi garam dunia, bukan menjadi terang dunia. Kalau menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, ini bicara tentang peranan. Peranan. Jadi bisa juga peran itu hilang kan? Contoh saya nih, disuruh main film, diberi peran itu antagonis. Antagonis itu apa? Perannya jelek ya. Bawang merah dan bawang putih, yang mana yang bagus? Bawang putih. Peran antagonis itu memerankan jadi orang yang jahat, mungkin jadi orang yang itu kan peran aja. Dan Tuhan tidak berkata kamu akan menjadi garam dunia, tidak. Tapi Tuhan berkata kamu adalah apa? Garam dunia. Identitas ini sudah jadi jati diri kita. Bukan lagi akan menjadi garam dunia. Kalau menjadi garam dunia itu peranan aja, peran. Bisa sewaktu-waktu tidak jadi apa? Peran. Tapi garam dunia, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia, ini sudah jadi identitas kita. Amin. Kemanapun kita pergi, identitas itu, ya identitas itu apa saudara? Melekat pada diri kita. Amin. Identitas itu melekat pada diri kita. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini identitas yang melekat pada diri kita. Dimanapun kita berada, sekalipun kita berada di dalam kegelapan, kita berada di tempat orang-orang yang jahat, Yesus identitasnya tetap dia menyatakan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Sekalipun dia berkumpul dengan orang-orang berdosa, dia bergaul dengan orang berdosa, dia makan dengan orang berdosa, sehari-harinya bersama dengan orang berdosa, tapi identitasnya dia adalah anak Allah yang hidup. Amin. Dia Mesias, tidak berubah identitasnya. Saudara dan saya juga identitasmu jangan berubah. Identitas ini melekat. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Katakan amin. Dimanapun kita berada, saudara, identitas ini harus melekat pada diri kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak berkata kamu akan menjadi garam dunia. Tidak. Dia bilang gini, kamu adalah apa? Garam dunia. Langsung itu cespan. Kamu adalah apa? Garam dunia. Kamu adalah apa? Terang dunia. Jadi kalau kita punya identitas yang melekat pada diri kita, baru kita mainkan peran ini. Sebagai apa? Garam dunia. Sebagai apa lagi? Terang dunia. Kita mainkan peran. Jadi identitasmu, identitasku, bilang orang di sebelahmu, kamu adalah garam dunia. Amin. Bilang orang di sebelahnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kemanapun kepada siapapun, kita berkumpul dengan siapa saja, identitas ini harus ada dalam hidup kita. Diajak korupsi mungkin yang bekerja di kantor, kamu adalah apa? Garam dunia. Kamu adalah apa? Terang dunia. Mereka akan melihat, ojo-ojo, tidak mungkin dia mau. Orang tahu siapa kita. Amin. Mereka sudah tahu siapa orang ini. Jangan diajak kerjasama untuk melakukan yang jahat. Dia pasti tidak mau. Karena dia adalah garam dunia. Dia adalah apa? Terang dunia. Kamu adalah, ini kata Tuhan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Haleluya. Lihat ayat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Kamu yang dahulu bukan apa? Umat Allah. Tetapi sekarang, nah ini loh, ada kata apa? Telah
bukan menjadi lagi, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Telah, bukan akan menjadi, telah menjadi umatnya. Kapan? Waktu kita percaya kepada Dia, kita mengikut Dia, kita jadi murid Dia. Waktu Yesus mati di kayu salib dan kita percaya Dia, Dia bilang gini, kamu memang dahulu bukan apa? Umat Allah, tapi sekarang kamu telah, ada kata telah itu, menjadi umatnya. Dan Tuhan bilang sekarang kamu adalah apa? Garam dunia. Kamu adalah apa? Terang dunia. Ayat yang lain, ya ayat lain di dalam Efesus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Kita ucapkan bersama 2, 3. Memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan, tetapi sekarang, nah ini, sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Ini identitas yang harus melekat. Dulu saya bukan umat Allah, dulu saya bukan garam dunia, dulu saya bukan terang dunia, tetapi sekarang saya jadi umatnya dan saya sekarang jadi apa? Saya adalah apa? Garam dunia, saya adalah apa? Terang dunia. Tunjuk dirimu dan katakan, saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Amin. Dan ini identitas saudara melekat pada diri kita. Harus melekat kemanapun kita pergi. Dan orang bisa melihat bahwa kita adalah garam dunia. Kita adalah apa lagi? Terang dunia. Ini yang pertama yang kita pelajari. Ketika kita bicara, ketika Yesus menyampaikan ini, sesudah khotbah di atas bukit itu saudara, Dia menyampaikan, kamu adalah apa? Garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini rangkaiannya loh, 1 sampai 12 itu ucapan bahagia. Sesudah ucapan bahagia dia masih khotbah di bukit. Dia masuk tentang ini. Kamu adalah terang dunia, Yesus adalah terang dunia. Haleluya. Yang kedua, yang kita mau pelajari ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Maka ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang berdampak. Haleluya. Berdampak. Hidup itu harus apa? Berdampak. Berapa kali saya sampaikan ada 3 tipe manusia ya. Ada orang yang pertama, orang itu ada atau orang itu tidak ada, sama saja. Sama saja, dia ada atau dia tidak ada, sama saja. Artinya orang ini sama sekali tidak apa? Berdampak. Tidak ada pengaruh sama sekali. Sama saja. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak sebagai suami di rumah, sebagai orang tua, sebagai ayah di rumah, lalu keberadaan Bapak di rumah, ada atau tidak ada dampaknya. Nana tidak merasakan, istri tidak merasakan, kita ada atau tidak ada, sama saja. Wah, ini ada yang keliru nih. Atau yang kedua, orang itu lebih baik tidak ada. Karena kalau dia ada, maka banyak persoalan yang terjadi. Dampaknya ini jelek malah. Sumber apa? Sumber masalah. Jangan jadi orang sumber. Kita udah kenyang dengan masalah Bapak Ibu. Setiap orang punya masalah. Jangan jadi orang yang sumber masalah. Makanya dikatakan tipe yang kedua ini lebih baik orang ini tidak ada daripada dia ada. Karena kalau dia ada, ya sumber apa? Masalah mirip-mirip yang Tuhan ucapkan itu. Lebih orang ini tidak pernah lahir. Karena dia ngerti kebenaran tapi dia tidak lakukan. Buat apa dia lahir? Gitu Bapak Ibu. Ini juga jelek. Dan baik tipe yang pertama, tipe yang kedua, jangan menjadi tipe saudara. Amin. Ini loh yang bagus yang ketiga. Ketika orang itu tidak ada, banyak orang merasa kehilangan. Banyak orang menangis, meneteskan air mata. Kenapa Bapak Ibu orang merasa kehilangan, merasa meneteskan air mata? Sebab ketika orang ini ada, dia berdampak bagi orang di sekitarnya. Dia berdampak bagi orang di sekitarnya. Orang merasakan. Dia merasakan kebaikan orang ini. Orang merasakan kasih dari orang ini. Orang bisa melihat dia garam dunia. Orang bisa melihat dia terang dunia. Dan orang merasakan. Makanya waktu dia tidak ada, saya percaya saudara pernah merasa kehilangan benar-benar.
dan saudara merasa sedih ketika orang itu berdampak dalam hidup saudara, amin. Kita berkata, duh, kami kehilangan. Salah satu pendeta senior di GBT, pendeta Filipus Budi Prayetno, waktu dipanggil Tuhan saudara, berapa kali saya mendengar orang-orang berkata, bahkan seorang pendeta hebat di Semarang juga mengatakan kepada saya, Robert, kita kehilangan Bapak Pendeta Filipus Budi Prayetno. Karena mereka tahu ketika dia hidup, Bapak Pendeta Filipus Budi Prayetno itu berdampak. Coba lihat itu sekolah di STT Soteria. Itu aset yang dia tanam, orang-orang itu asetnya. Supaya orang ini nanti keluar jadi hamba Tuhan, jadi guru lah, jadi apalah, jadi misionaris. Tapi orang ini berguna di luar nanti, amin. Kita kehilangan, semua orang berkata kita kehilangan. Pasti orang merasakan seperti apa itu Bapak Pendeta Filipus Budi Prayetno. Dan saya berharap orang juga bicara tentang diri kita, amin. Siapa itu jemaat GBT Yesus Juru Selamat Purbalingga? Apa itu? Family Community Church. Bagaimana bisa orang merasakan ketika mereka berkumpul di tempat ini bersama-sama, merasakan kita satu keluarga, sama-sama kita rasakan, dan biar orang lain melihat, wah, haleluya. Di eksis itu ada garam dunia, ada terang dunia, dan kita inilah garam dunia, kita inilah ada apa? Terang dunia. Dan berbicara tentang garam dunia, terang dunia, maka berbicara tentang berdampak. Mengapa Tuhan memakai kata metafora ini tentang garam dunia? Ini loh, orang Israel suka menggunakan garam untuk tujuan ini, mengawetkan dan apa? Memberi rasa. Makanya Tuhan juga pakai kata ini, kamu adalah garam dunia. Jadi kamu harus memberikan apa? Rasa, mengawetkan barang yang sudah mau busuk ini, orang-orang yang mau busuk ini karena dosa. Ayo digarami dia supaya dia awet lagi. Tidak lagi tinggal di dalam dosa, tidak lagi di dalam pembusukan, di dalam kotoran. Tidak. Kita berikan cita rasa juga dari hidup kita. Orang bisa merasakan bahwa kita adalah garam dunia. Hidup kita harus berdampak bagi dunia yang hambar dan juga bagi dunia dalam, jangan lupa dunia ini juga dalam apa? Kegelapan. Bukan hanya dunia ini menuju kepada pembusukan, tapi dunia ini juga dalam kegelapan. Dan Tuhan minta supaya kita menerangi dunia yang dalam kegelapan. Dia berkata dalam surat Injil Yohanes itu, selama aku masih di dunia, Tuhan bilang gini, akulah terang dunia. Tapi sekarang dia ke surga dan dia berkata, kamulah terang dunia, amin. Sekarang kita adalah apa? Terang dunia. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Ayo hidupmu berdampak bagi dunia yang hambar, bagi dunia yang dalam kegelapan. Jangan dikira Tuhan tidak berada di dalam kegelapan, dia juga ada di sana, tapi dia bawa apa? Terang. Dia bersama orang berdosa loh. Itu kan sama aja. Dia bersama orang-orang dalam kegelapan, tapi dia pancarkan terangnya di dalam kegelapan, amin. Bukan dia yang terbawa kepada dunia yang berdosa, tidak. Dia bersama, dia tinggal, dia ada di antara orang berdosa. Dia di dalam kegelapan, tapi dia pancarkan terangnya. Ya, dia pancarkan terangnya. Sampai orang yang menyalib kampung akhirnya berkata, sungguh benar dia adalah apa? Anak Allah. Keluar itu pengakuannya. Penjahat di samping Yesus juga berkata, dia mengakui dia adalah raja yang akan datang. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Saudara, pengakuan itu muncul karena ada identitasnya Kristus dan hidupnya berdampak. Identitas saudara dan saya juga harus muncul itu dalam hidup kita sebagai garam dunia dan apa lagi? Terang dunia. Melekat dan punya hidup yang apa? Berdampak bagi orang. Amin. Jadi berkat itu lebih bagus daripada jadi kutuk, iya enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Alkitab ajarkan lebih baik memberi daripada, lebih diberkati memberi daripada. Ini kalimat-kalimat yang Tuhan sampaikan luar biasa. Dan yang ketiga, kita lihat dulu contoh-contoh dari Alkitab ini ya.
Ya, contoh kehidupan jemaat mula-mula ini yang berdampak, saudara. Kita sudah pernah bahas ini dalam Kisah 2 ayat yang ke-47. Kalimat ini berkata, sambil memuji Allah. Apa Bapak Ibu? Ini loh, mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Ini dampaknya bagus atau jelek ini? Pasti dia berdampak yang baik. Sambil memuji Allah, mereka disukai oleh semua orang. Saya tidak mungkin saudara, kalau jemaat mula-mula ini hidupnya itu tidak baik. Tidak mungkin udah disukai orang kalau hidupnya itu tidak menunjukkan jati diri, identitas yang adalah garam dunia, terang dunia. Tidak mungkin. Tapi karena dia menunjukkan hidupnya adalah garam dunia, terang dunia, dan orang melihat, orang merasakan, orang menikmati, maka ayat ini berkata mereka disukai semua orang. Amin. Mau disukai semua orang? Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Amin. Semua orang butuhkan garam. Tidak ada orang yang tidak butuhkan garam. Dan ketika orang butuh garam, saudara ada di sana. Ketika orang butuh terang, saudara ada di sana. Maka semua orang menyukai kita. Amin. Semua orang menyukai. Haleluya. Sambil memuji jemaat mula-mula, ayat ini berkata disukai semua orang. Ya Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah jati diri kita, identitas kita melekat pada diri kita dan kita berdampak. Amin. Berdampak keluar. Mulailah dari keluarga saudara. Berdampak dalam keluarga. Supaya anak-anak merasakan. Orang tua juga merasakan dari kehidupan anak-anaknya. Anak-anak merasakan juga kehidupan orang tuanya. Dan di situ ada kasih. Tidak ada hukum yang menentang hukum kasih. Tidak ada. Tidak ada hukum yang menentang hukum kasih. Tidak ada. Jadi kalau saudara menunjukkan dampak yang positif, dampak yang baik, tidak ada orang yang menentang. Katakan amin. Saudara, Pastor Simon di Balikpapan, dia dipakai Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhan lain gitu. Yang datang siapa? Banyak orang yang berkerudung datang. Mungkin ada juga bapak-bapak yang haji dan sebagainya. Dia tidak bilang ini didoakan untuk orang-orang Kristen, tidak. Dia doakan aja dan mereka bersahabat jadinya, berteman gitu. Dia doakan. Saudara lihat di YouTube, lihat YouTube-nya. Didoakan tuh. Ya, banyak yang mengalami kesembuhan saudara. Berdampak hidupnya. Tuhan berikan karunia dan karunia itu dipakai untuk memuliakan siapa? Bukan dirinya. Kalau dia memuliakan dirinya, hilang itu karunia. Tapi untuk memuliakan siapa? Tuhan. Ya, hidup yang berdampak. Apalagi kita kalau tinggal di lingkungan dengan Bapak. Kita mungkin satu-satunya Kristen di lingkungan kita. Ayo, disitulah kesempatan kita menunjukkan kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Dan ingat, garam terang dibutuhkan oleh dunia. Dan saudara harus ada ketika dunia membutuhkan itu. Amin. Kita ada di sana. Ya, kita ada di sana ketika dibutuhkan itu. Yang ketiga, saudara. Waktu Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini berbicara tentang apa? Nah, ini baru berbicara tentang perbuatan. Coba saudara baca lagi pada ayat 16. Ayat 16. Bersama-sama, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ucapkan bersama, 2, 3. Tidak ada orang, Bapak Ibu. Bagaimana bisa jadi garam dunia, jadi terang dunia? Ucapkan bersama, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Cuma berapa orang yang baca? Yang lain punya enggak ini? 5:16. Lu tadi lo yang kita baca dia. Konteks kita udah lari dari sana Bapak Ibu. 5:16. Ayo diucapkan bersama-sama, 2, 3. Saya akan tampilkan
Biar buka HP-nya kalau punya HP, kalau enggak punya HP bawa Alkitabnya dibuka. Ya kepada bengong HP. Nunggu kan? Buka loh. HP-nya ada, buka. Gimana? Alkitabnya ada, dibaca. Supaya tahu, demikianlah katanya, hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Bicara tentang apa? Terang garam dunia bicara tentang apa? Perbuatan yang baik. Kalau kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia, ini perbuatan yang baik, katakan amin. Makanya ini bicara tentang perbuatan. Waktu Yesus berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dia sedang bicara tentang perbuatan baik. Perbuatan baik. Bahwa setelah kita punya identitas, kita berdampak kepada dunia dalam bentuk apa tadi? Perbuatan. Dan perbuatan itu harus apa? Baik. Karena apa saudara? Motif perbuatan itu ada dua macam motif perbuatan. Ada dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Dengan kita menulis ini, di hadapan Tuhan nanti, di akhir zaman nanti, di pengadilan nanti, orang berdiri semua di kursi pengadilan Kristus, tahta Kristus itu, kita berdiri di sana mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama kita hidup, apakah baik ataupun buruk atau jahat, kita mempertanggungjawabkan itu. Makanya kalau kita hidup hari ini, ada kesempatan perbaiki hidup kita, amin. Oh jadi bawa terus itu perbuatan buruk, nanti tidak ada kesempatan, tidak bisa lagi berkata Tuhan, aku akan perbaiki dulu ya perbuatan saya. Dah hari ini saudara, sekarang ini kita mengalami perubahan dalam hidup kita, amin. Dulu katanya kita dalam kegelapan, sekarang kita sudah menjadi apa? Kita sudah jadi terang dunia nih. Kamu adalah terang dunia. Ya ini sudah, karena itu motif perbuatan. Biarlah yang selalu keluar dari kita baik, baik, baik. Yesus itu baik, baik, baik. Tuhan itu adanya apa? Baik, baik, baik. Waktu dia menciptakan hari pertama, dia berkata sungguh baik adanya. Hari kedua dia ciptakan lagi, sungguh baik adanya. Hari ketiga dia ciptakan lagi, sungguh baik adanya. Sampai hari ke-6 dia berkata, semua yang kuciptakan itu baik adanya, termasuk Adam dan Hawa. Baik adanya, semuanya baik. Sumber kebaikan itu adalah Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan. Maka jadilah juga sumber kebaikan, amin. Motif perbuatan kita selalu baik, berbicara tentang perbuatan yang baik. Karena kita adalah garam dunia. Garam itu memberi tadi apa? Dampak yang baik. Terang dunia juga memberi dampak yang baik, menerangi, memberi cahaya. Dunia membutuhkan ini Bapak Ibu. Dan tampillah di sana dengan motif perbuatan yang apa? Baik. Tidak ada motivasi yang lain. Hanya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Bukan supaya orang melihat kita, tidak, tapi biar supaya Tuhan yang apa? Dimuliakan. Supaya orang memuliakan Tuhan. Perbuatan baik yang baik dengan bukan untuk membawa kita masuk ke mana? Jangan keliru ya. Karena kalau begini standarnya, ngapain kita percaya Yesus? Kalau perbuatan baik bisa membawa saya ke surga, saya tidak perlu percaya Yesus. Cukup saya lakukan kebaikan dan saya masuk surga. Tidak. Alkitab dengan tegas selalu menjelaskan, barang siapa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diselamatkan. Dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang bangkit dari kematian, maka orang itu katanya diselamatkan. Nah, perbuatan baik itu yang kita lakukan bukan membawa kita masuk ke dalam surga, tapi perbuatan baik yang sudah dilakukan supaya orang memuliakan Allah, amin. Supaya orang glorify God, orang melihat perbuatan baik itu dan orang memuliakan siapa? Bapakmu yang di surga. Tadi ayat 16 kita baca. Demikianlah hendaknya terang bercahaya kepada semua orang ini, dan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan siapa? Bapakmu yang di surga. Glorify God, yang dimuliakan. Amin. Bapa yang ada di surga. Haleluya. Dalam
ayat-ayat ini kita bisa baca Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 9, Rasul Paulus berkata, jangan jemu-jemu apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang mau berbuat baik angkat tangan. Yang tidak bosan berbuat baik angkat tangan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu Filipi 4 ayat 5 berkata apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui segelintir orang atau semua orang? Semua orang. Ingat, Paulus berkata, Tuhan sudah apa? Dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan itu sudah apa? Dekat. Tuhan sudah dekat. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang dan jangan pernah jemu-jemu melakukan apa? Kebaikan. Jangan bosan berbuat baik. Kalau engkau ingin melihat Bapamu dipermuliakan di surga, Bapamu di surga dimuliakan lewat perbuatan baik kita, saudara. Amin. Mau lihat Tuhan dipermuliakan? Ayo tunjukkan perbuatan baikmu, dan orang akan memuliakan Bapamu di surga. Mereka akan berkata gini, benar ya jadi pengikut Yesus, ini murid-muridnya, ini contohnya. Jebat mula-mula, disukai semua apa? Orang. Mereka mengikuti Yesus dan disukai semua orang karena apa? Mereka bisa menunjukkan identitasnya. Mereka berdampak di dalam perbuatannya. Tentunya perbuatan yang tadi, yang baik, yang dia tunjukkan kepada orang. Haleluya. Ya, mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Ini peran kita. Jadi kehidupan Kristen life itu memuliakan Tuhan. Kemarin kita belajar lewat ibadah kita. Ya, memang semua alat musik ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mulut kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Suara-suara yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang Tuhan berikan, semua dipakai memuliakan Tuhan. Itu salah satunya. Dan yang lain, hari ini kita belajar. Kita memuliakan Tuhan lewat kita menunjukkan identitas kita, bahwa kita adalah apa? Garam dunia. Bahwa kita adalah apa lagi? Terang dunia. Dan saudara, ini identitas. Ayo berdampak dengan perbuatan kita. Mainkan peran ini. Amin. Dengar ya, kamu, saya, kita adalah apa? Garam dunia. Kita adalah apa? Terang dunia. Mainkan peran ini. Amin. Dan peran ini bukan suatu muncul kemudian tidak. Ini melekat dalam diri kita. Bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Sekarang kita tinggal mainkan peran ini. Dimanapun kita berada, identitas kita melekat bahwa kita adalah garam dunia. Bahwa kita adalah apa? Terang dunia. Dan pada akhirnya orang mau bersahabat dengan kita. Yesus itu disebut sahabatnya apa? Orang berdosa. Dia bersahabat dengan orang berdosa. Orang berdosa merasakan siapa Yesus. Orang berdosa bisa melihat perbuatan-perbuatan Yesus. Tidak pernah dihakimi mereka. Mereka datang kepada Yesus. Tidak dia kamu pendosa, kamu tidak. Dia tunjukkan identitasnya sebagai anak Allah yang penuh kasih, yang mengampuni. Hanya dia pesan gini, anugerah dia berikan, kemudian dia bilang kebenaran, jangan berbuat lagi. Amin. Itu yang dia pesan kepada orang yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Dia ngomong itu, aku juga tidak menghukum kamu, aku beri anugerah kepadamu, tapi kamu jangan berbuat lagi. Itu pesan Tuhan. Kita kan juga pendosa. Amin. Tuhan beri anugerah kepada kita. Amin. Dan Tuhan bilang gini, jangan berbuat lagi. Kamu sekarang adalah apa? Garam dunia. Kamu sekarang adalah apa? Terang dunia. Ayo sekarang kamu tunjukkan ini identitasmu, dampak lewat perbuatan. Tunjukkan kepada dunia, biarlah semua orang tahu. Ya, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kata Rasul Paulus. Dan mereka memuliakan siapa? Bapamu yang di surga. Kalau kau rindu Tuhan kita dipermuliakan, ayo jadi, bukan jadi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Mainkan peran ini. Amin. Bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau
bersyukur pagi hari ini kami diterangi lagi oleh kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami biarlah memuliakan Engkau, karena kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia, dan ketika mereka melihat itu dalam hidup kami, mereka memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu, juga jemaat-Mu yang datang pagi hari ini membawa korban-korban mereka. Tuhan berkati, baik persembahan persepuluhan mereka, bahkan semua korban yang diberikan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Dan kami berdoa juga buat jemaat yang tidak hadir. Kami tidak mengerti keberadaan mereka satu persatu, lawat mereka dengan kuasa menjamah mereka yang sakit dalam nama Yesus. Baik itu Bapak Selamat, Bapak Ito, Ibu Siti, dan semua pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi jemaat-Mu, Tuhan akan menolong mereka dalam nama Yesus. Engkau penolong kami yang ajaib. Kami akan melihat pertolongan-Mu demi pertolongan terjadi dalam hidup kami. Dan kami berkata, sungguh Engkau hebat Tuhan, yang mengasihi kami, menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Sekalipun di masa-masa yang sulit ini, kami bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu tetap ada di dalam hidup kami, sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Bapak, setiap anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini, Engkau melawat satu persatu, pribadi demi pribadi, semua pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hati mereka. Engkau yang paling tahu, dan kami percaya juga Engkau yang paling tahu juga memberikan pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Tanpa terkecuali siapapun yang hadir pagi hari ini, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup-Mu. Engkau diberkati Tuhan, pergumulan hidup-Mu akan dijawab oleh Tuhan, semua kebutuhan-Mu disediakan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur Tuhan. Saat kami masuk dalam rumah-Mu, kami diberkati Tuhan. Sebentar kami keluar dari rumah-Mu, kami juga diberkati Tuhan. Baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar dari rumah-Mu, Tuhan memberkati kami. Karena itu saudara-saudara, angkat kedua tangan-Mu dan mari kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan saudara, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.